Selamat sore dan selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini. Nah, kali ini ibadahnya berbeda nih, Sel. Iya Kak, kenapa tuh Kak? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ayo kenapa, ayo. Kali ini ibadahnya tuh online, jadi kita nggak kayak biasanya, jadi kita diadakan online karena berhubung teman-teman pada libur lebaran, jadi ibadah Gerakan Pemudanya dibuat online. Betul sekali. Dan pemberita firman pada ibadah GP sore ini adalah Penatua Iketut Sarjana. Sebelum kita masuk dalam peribadahan, mari kita satu dulu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars GP. Semangat, kita akan menyuarakan yel-yel GP. Siapa kita? GP, GPIB. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. GP, GPIB. GP. 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 Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkan
namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menyanyikan Besarkan Nama Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kami pada hari ini. Kita boleh berkumpul dalam ibadah Gerakan Pemuda Online Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati teman-teman kami yang di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah online, ibadah Gerakan Pemuda. Kiranya Kau memberkati mereka untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati juga pemusik dan liturgus yang akan menyertai ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur kita. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 61 bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Sobat muda yang diberkati Tuhan, selamat malam. Puji syukur malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana biasa yang kita lakukan. Sekalipun suasananya kita dalam kondisi libur panjang, ada beberapa di antara kita yang sudah pulang kampung, ada juga yang masih ada di sini. Kiranya kita semua dapat melaksanakan ibadah ini dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah waktu ini sebagai momen yang paling indah, di mana ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami menjadi ladang yang subur, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Kami semua dapat melaksanakannya di dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Amin. Sobat muda yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 52 ayat 7 sampai 9 sebagaimana SBP kita malam hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 52 ayat 7 sampai 9 menyatakan, "Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah, mencabut engkau dari dunia. Maka orang-orang benar terkejut lalu menertawakan dia. Inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya, hanya bersandar pada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Sobat muda yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Orang sering mengatakan kalau nitip uang berkurang, kalau nitip omongan bertambah. Atau yang senada dengan itu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini saya coba bawa ke dalam cerita ini, karena di dalam cerita ini hal-hal itu terjadi. Sekalipun fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kita mengampuni. Sebagai tema kita pada malam hari ini adalah pribadi yang mengampuni. Kita lihat dari bacaan yang kita baca, kita hanya membaca ayat 7, 8, dan 9. Keseluruhannya kalau kita baca Mazmur 52 ini, dari ayat 1 sampai 11, ini adalah sebuah nyanyian pengajaran Daud yang ditujukan kepada para biduan yang sedang menyanyi. Yang isinya adalah ungkapan syukur yang dilakukan Daud ketika dia dalam pengejaran oleh Raja Saul. Selengkapnya sobat muda bisa membaca di 1 Samuel 21 dan 1 Samuel 22. Ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, dia melarikan diri. Pada bacaan kita, dia melarikan diri ke daerah Nob. Dia masuk ke rumah Ahimelech, seorang imam. Dia minta roti. Kenapa dia minta roti? Karena ada pengikutnya 600 orang. Bayangkan, dalam pengejaran yang tidak punya persiapan apa-apa, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia harus bisa memberi makan pengikutnya ini. 600 orang. Sampai di Ahimelech, dia disambut baik. Ahimelech berpikir, ini utusan raja, karena Saul ini seorang pahlawan sekaligus menantunya Raja Saul. Nah, apa yang terjadi ketika Daud sampai di Ahimelech? Dia juga menyampaikan ada pesan khusus, sehingga teman-teman saya tinggalkan di tempat pengungsian. Dia minta roti. Imam Ahimelech menyampaikan, tidak ada roti kecuali roti kudus yang diperuntukkan para imam-imam. Tapi Daud boleh menikmati asal pengikutnya ini bersih dari perempuan.
Daud setuju dan menerima roti itu. Kemudian Daud meminta lagi senjata. Ahimelek bilang ada senjata pedang. Cuman ada pedang. Pedangnya Goliat yang kamu bunuh itu. Diambil sama Daud. Kemudian Daud kembali. Peristiwa ini dilihat oleh orang yang namanya Doeg. Ya, saya tidak tahu ini bacanya Dug atau Doeg. Kita baca saja seperti tulisan di sini. Doeg, dia adalah seorang kepala gembala untuk mengembalakan domba-domba Saul di daerah Nob sana. Cerita ini disampaikan, kisah ini disampaikan kepada Raja Saul. Dia sudah tahu, ini kan dikejar-kejar sama Raja Saul. Akhirnya disampaikanlah ke Raja Saul peristiwa ini. Raja Saul semakin marah. Dia perintahkan pengawal-pengawalnya, kejar Daud, bunuh Daud. Tetapi ketika sampai di rumah Ahimelek, Daud sudah lari, sudah tidak ada Daud lagi di situ. Akhirnya yang menjadi sasaran Ahimelek beserta keluarganya dan 80 imam yang ada di Nob itu dibunuh oleh Saul melalui tangannya Doeg ini. Sungguh sangat kejam, sangat tragis peristiwanya ini. Dan kemudian setelah selesai ini, Doeg juga diperintahkan untuk membunuh semua orang di Nob. Luar biasa kan, sadis sekali. Selesai kejadian ini, sampai cerita ini kepada Daud. Lantas apa reaksi Daud? Sobat muda dapat membayangkan kejadian yang karena perbuatan kita, orang lain celaka, apa yang kita lakukan? Kita bisa melihat Daud di sini. Di dalam Mazmur 52 ini, Daud tidak terpengaruh. Dia tidak menjadikan kejahatan ini sebagai subjek di dalam hidupnya. Dia tidak balas dendam. Daud tidak melakukan hal-hal seperti itu. Daud tetap fokus sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap berjalan pada rel yang ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya, Doeg ini, dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Tadi di depan saya katakan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian nitip uang berkurang, nitip omongan bertambah. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya tidak saja Daud yang dikejar, tapi keluarga Ahimelek sama keluarganya dibunuh, juga seluruh penduduk Nob dibunuh. Sebenarnya apa yang dicari sama si Doeg ini? Yang jelas dia tahu bahwa Saul ini dalam pengejaran. Kalau menurut saya dia sedang mencari untung. Dia menjual kejadian ini supaya dia mendapat harta, atau dia dapat kedudukan, atau dia dipuji-puji orang. Seperti gayung bersambut, akhirnya dia ditugaskan untuk membunuh Imam Ahimelek serta keluarga, serta orang-orang yang ada di Nob. Sobat muda yang diberkati Tuhan, mari kita belajar melihat kejadian ini dengan cermat. Nyanyian pengajaran ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap fokus pada jalan yang Tuhan tentukan. Seperti Daud, dia tidak gagal fokus dan juga tidak salah paham tentang tugasnya sebagai raja. Sekalipun perjalanan menuju tahta itu masih panjang, dia tetap bersyukur melalui rintangan-rintangan yang ada. Dan oleh karena itu, Daud dalam momen ketakutan yang dikejar-kejar oleh Saul ini percaya bahwa dalam keadaan seperti apapun dia selalu ditemani oleh Tuhan.
Allah selalu beserta dengan Daud, kemana saja Daud pergi. Kalau sobat muda lanjutkan cerita ini, pengejaran Saul ini, Daud jauh lebih diuntungkan. Sebagai orang yang berkomitmen atas pengurapan Tuhan ini, Daud selalu mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada Saul. Itulah sebabnya Daud bisa menyanyikan kasih setia Tuhan seperti bacaan kita ini. Kalau kita teruskan sampai di ayat 11, Daud itu bersyukur karena kasih setia Tuhan. Tuhan yang akhirnya melakukan itu. Menurut para ahli memang Doeg ini meninggal di usia muda, meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tuhan membalaskan itu semuanya. Daud bersyukur karena apa? Karena hal-hal seperti itu Tuhan yang melakukan. Pembalasan juga Tuhan yang melakukan. Dia tidak kehilangan fokus untuk terus membalas dendam atau mencari kambing hitam, bahkan dia tetap fokus bahwa dia orang yang diberkati, orang yang diurapi Tuhan, dia selalu berpegang pada janji Tuhan. Sobat muda, dalam dinamika kehidupan kita sering mengalami rasa takut dan khawatir. Ada banyak penyebabnya, apalagi sebagai anak muda. Saya pernah mengalami takut yang tidak beralasan atau takut yang memang sudah kejadian. Saya bedakan di sini takut dengan khawatir, tapi kita anggap saja sama ya. Kalau takut dan khawatir itu bedanya, takut mungkin sedang atau bahkan sudah pernah kita alami, jadi kita takut. Tapi kalau yang khawatir, itu yang belum kita alami, belum tentu terjadi. Nah, sobat muda, kekhawatiran apa yang sering kita alami? Ketakutan apa yang sering kita alami? Mungkin takut tidak dapat pekerjaan. Mungkin kita masih ada yang kuliah, takut nanti tidak lulus, takut tidak lulus mata kuliahnya, takut keadaan ekonomi, atau bahkan mungkin takut ditinggal pacar. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau kita mengikuti perkembangan apa yang dilakukan oleh Daud ini, kita mungkin, kalau menurut saya, apa yang harus kita lakukan di tengah ketidakpastian seperti ini, menurut saya adalah kita harus memberi diri. Cobalah berefleksi. Di dalam refleksi itu kita fokus pada penyertaan Tuhan. Kita ingat sukses story kita bersama Tuhan. Banyak hal-hal yang sudah kita terima dari Tuhan, yang melewati kita dari satu masalah menjadi sebuah kemenangan. Saya percaya itu setiap kita mengalaminya. Tinggal respon kita. Apakah di dalam merespon itu kita seperti Doeg atau kita seperti Daud yang komitmennya tetap dan kuat pada sandarannya kepada Tuhan. Mari kita kembali mengenang sukses story kita bersama Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, ada banyak sekali hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya yakin dalam merefleksikan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menjadi lebih mampu, lebih kuat menghadapi kenyataan-kenyataan, apalagi merasa takut ekonomi, takut tidak lulus kuliah, tidak lulus mata kuliah, juga takut ditinggal pacar, pasti bisa kita hadapi dengan tenang, dengan bersyukur seperti yang dilakukan oleh Daud. Tuhan pasti mampu menolong kita. Tuhan akan menyambut kita seperti menyambut Daud di dalam kesusahannya, melewati berbagai masalah.
Satu hal yang pasti, seperti yang diyakini Daud, Tuhan akan menemani perjalanan hidup kita. Dinamika hidup kita seperti apa, Tuhan pasti akan temani kita. Yang akan terus menolong kita untuk terus melangkah di tengah-tengah dinamika, di tengah-tengah ketidakpastian harapan kita. Tuhan pasti selalu beserta kita. Selamat berjuang untuk terus berkomitmen menjadi orang yang selalu mengampuni kesalahan orang lain. Selamat berjuang di tengah-tengah dinamika kehidupan kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, kita mainkan Gita Bakti 49 ayat yang pertama, kasih pasti lemah lembut. Sobat muda, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami dapat mempelajari bagaimana kami harus mengampuni setiap kesalahan orang lain. Jadikan kami pribadi yang selalu sedia mengampuni orang lain dan kuat menjaga komitmen kami sebagai panggilan kami sebagai anak muda Kristen-Mu yang selalu berjuang di garis terdepan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Bapa memberkati setiap anak muda Kristen di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini, di dalam segala dinamika pergaulan mereka dan di dalam permasalahan mereka masing-masing, agar mereka tetap kuat dan mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan, pada janji yang Tuhan berikan. Berjalanlah bersama mereka Bapa, karena generasi muda ini adalah generasi penerus gereja kami, tulang punggung gereja kami. Bahkan di masa-masa yang akan datang, anak-anak muda-Mu inilah yang akan memimpin gereja ini. Terima kasih Bapa. Banyak hal di dalam kehidupan mereka yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan, ada juga yang bergumul di dalam kuliah mereka, di dalam sekolah mereka, ada juga yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati mereka semua Bapa, agar semuanya dapat teratasi dengan baik, seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini juga kami berdoa untuk persekutuan GPIB Bethesda Sidoarjo ini yang terus dapat berjalan. Kiranya Bapa tetap memberkati, agar persekutuan ini tidak saja menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini di dalam segala pergumulan yang ada.
Kami sedang menyusun program kerja dan anggaran tahun 2025 dan 2026 ini. Kiranya Bapa memberkati, berkati tim Pokja kami, berkati presbiter, PHMJ, dan semua yang terlibat, agar program yang tersusun benar-benar mendukung dan mengarahkan kerja layan kami di tahun 2025 dan 26 ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk perkembangan, kemajuan, pembangunan Bajem Bumi Pengharapan. Di dalam kami menyusun status kemandirian Bajem ini, kami mohon Bapa, Engkau hadir agar semuanya terlaksana dalam kehendak-Mu dan kami memiliki jemaat yang baru lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini, yang berduka, khususnya keluarga Bapak Setmara, di mana istri tercinta Ibu Evi telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa, kuatkan Pak Setmara yang saat ini sedang sakit, juga anak-anak serta keluarga besar, agar mereka mampu menghadapi kenyataan ini dan mengubah duka cita ini menjadi sukacita besar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk warga kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, yang sedang dalam pemulihan. Bapak kiranya ikut campur, Bapa kiranya menyembuhkan dan menguatkan mereka masing-masing, bahwa kesembuhan sudah Tuhan siapkan. Mampukan warga kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berbahagia, yang sedang bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, juga yang sedang berbahagia karena kenaikan pangkat atau hal-hal lain yang dialami karena berkat dan anugerah-Mu. Mampukan kami semua bersyukur atas kebaikan-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Bapa ikut campur di dalam pemerintahan negara yang besar, yang penuh dengan dinamika ini, agar negara ini tetap aman, gemah ripah, loh jinawi. Juga Bapak untuk pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo ini, dari Bupati sampai yang paling bawah RT RW yang ada di sekitar kami. Kiranya Bapak berkati agar Sidoarjo ini tetap rukun, aman dan damai, di mana kami sebagai warga negara yang ada di sini dapat berkontribusi dengan baik dan dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah Bapa, karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan di dalam ibadah ini. Melalui persembahan sukacita kita, saya mendasarkannya dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, silakan lihat slide di bawah ya. Lanjut, kita akan menyanyikan pujian persembahan dari Kitab Bakti 39. Baitnya yang pertama dan yang kedua, bukan karena upahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dalam ibadah online ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah ini dari awal pasangan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan sedikit dari berkat yang sudah Engkau beri kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu dan orang-orang di sekitar yang membutuhkannya Tuhan. Dan berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini kiranya dapat dilakukan dengan sebaiknya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk Warta GP bisa dilihat di slide berikutnya. Sobat muda yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman yang sudah kita dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 3. Yesus segala-galanya.
Sobat muda yang diberkati Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.